Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisatul Khairiyah, BP 191054-2017, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Kampus 2 Payakumbuh, Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini yaitu tentang bagaimana menyikapi COVID-19 dilihat dari perspektif dasar negara, yaitu Pancasila. COVID-19 yang pertama melanda daerah Wuhan, Tiongkok, sekarang telah menjadi wabah dunia. Tidak luput pula negara kita, Indonesia. Berbagai langkah dan kebijakan telah diambil dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona ini. Baik itu langkah yang diawali oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, maupun yang dilakukan pemerintahan pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Di awal sepertinya pemerintah pusat tidak begitu menganggap masalah atau boleh dibilang menganggap remeh wabah yang terjadi di Wuhan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan Menteri Kesehatan pada awal-awal virus corona masuk di Indonesia. Mungkin pemerintah beranggapan wabah yang terjadi di Wuhan adalah wabah domestik, atau pemerintah punya keyakinan Indonesia sudah punya pengalaman dalam menghadapi dan menangani wabah penyakit seperti flu burung, DBD, dan sejenisnya. Tapi begitu melihat penularan COVID-19 ini begitu dahsyat, kita semua terpana, baik pemerintah maupun masyarakat. Sebagian masyarakat cemas melihat begitu cepatnya penyebaran virus ini. Bahkan apabila melihat pemberitaan, bisa dikatakan hampir semua wilayah Indonesia tidak luput dari wabah ini. Kebijakan-kebijakan mulai dari social distancing sampai lockdown dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aparat TNI dan Polri dan berbagai elemen bangsa lainnya diturunkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Tentunya yang paling terdepan dan paling terjibaku dalam menangani virus ini adalah tenaga medis, baik dokter maupun tenaga medis lainnya. Mereka menjadi garda terdepan dengan kondisi keterbatasan peralatan bahkan sarana perawatan. Mereka bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah, bahkan sudah beberapa orang dari mereka menemui ajalnya akibat tertular dari pasien yang ditangani. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Kita semua memberikan apresiasi yang tinggi kepada tenaga medis kita, apalagi kepada yang meninggal akibat ketularan wabah ini. Pemerintah diharapkan memberikan apresiasi lebih kepada mereka. Kondisi wabah ini sudah menjadi wabah nasional negara Indonesia. Langkah-langkah pencegahan terus dilakukan, termasuk mencegah masyarakat perkotaan untuk tidak kembali ke kampung halaman atau mudik, baik waktu sekarang maupun pas lebaran nanti. Sangat diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesadaran semua lapisan masyarakat akan membantu pemerintah dalam penanganan wabah virus corona ini. Situasi yang sulit dan tidak menentu ini membuat sebagian besar masyarakat menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi melihat dari kebutuhan hidup yang setiap hari harus dipenuhi. Hal ini tentu sangat terasa bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari pekerjaan harian seperti buruh harian, buruh tani, dan sebagainya. Dengan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, bukan hanya pekerja harian yang merasa dampaknya, tapi lapisan masyarakat yang lain pun seperti pedagang makanan dan berbagai jenis usaha lain juga merasakan dampaknya. Kalau kondisi ini tidak cepat teratasi, kondisi negara kita bukan hanya kena wabah corona, tapi akan menjadi dampak yang lebih luas. Menjadi wabah ekonomi dan sosial masyarakat, bahkan akan menjadi wabah keamanan. Orang yang kelaparan akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Bangsa dan negara kita. Sila pertama Pancasila. Semua anak bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beragama, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita mengakui kebesarannya. Dan apabila kita menghadapi masalah, selain kita berupaya melakukan usaha-usaha mengatasinya, dengan kesadaran kita akan minta pertolongan Tuhan. Dan dengan kesadaran itu pula
Kita semua meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa sesuai agamanya masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona dalam penyebarannya terlihat seperti adil, tidak melihat status sosial masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tubuh atau hewan. Walaupun menurut beberapa ilmuwan kesehatan mengatakan sumbernya dari hewan, semua manusia di belahan bumi dibuatnya kalang kabut. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun dibuatnya tidak berkutik. Begitu juga dengan negara maju seperti Italia, Spanyol diluluhlantahkannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Seluruh negara-negara dunia mengimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus. Presiden kita juga mengajak dan menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu pada dalam menghadapi wabah corona ini. Dengan persatuan kekuatan akan terbentuk, dengan persatuanlah beban berat akan terasa ringan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus corona. Perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Langkah tersebut adalah langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus tersebut. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya virus corona tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keadilan, apalagi keadilan sosial kalau kita tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai azas negara. Pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menunjukkan peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status-status lainnya. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa sama sebagai anak bangsa. Dengan melaksanakan dan mengamalkan butir-butir Pancasila, negara Indonesia akan mampu melawan wabah corona. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridho dan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.